Iya, masuk ternyata. Ya udah, ambil order dulu. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya si Mas Ojol Motovlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya, dimanapun teman-teman semua berada. Dan masih seperti biasa, kita kembali ke kota Bandung, kota yang sangat saya cintai ini ya teman-teman. Ntar dulu, kita belok dulu. Ini ada rame-rame, ada apa ya? Banyak bapak security. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita hari ini kita narik lagi di kota Bandung, di kota Kembang. Cuaca hari ini cukup bagus, cukup indah, cukup cerah. Dan sebelum saya narik, ini saya harus isi bensin dulu sebentar. Kebetulan dekat rumah ini ada Pertamini ya, Pertashop, bukan Pertamini yang pinggir jalan ya, yang harga pertalite-nya itu lebih mahal 2000. Ini ada Pertashop ya teman-teman, jadi kita isi bensin dulu. Cuma di Pertashop ini hanya ada Pertamax ya teman-teman, dan wajar sih untuk PCX, memang seharusnya Pertamax teman-teman. Kita isi dulu, shoot, ngantri deh. Enaknya kalau PCX itu sama NMAX, kalau isi bensin gak usah turun ya. Kita tinggal duduk aja di motor. Dua puluh ribu. Ya. Ya, nuhun. Oke, kita sudah isi bensin. Kita lanjut lagi perjalanan, karena petualangan hari ini masih panjang. Oke, kita lanjut. Jadi rencananya hari ini itu saya selain narik, saya mau cari ini apa, sarung tangan teman-teman. Kebetulan sarung tangan yang saya punya itu udah mulai kondisinya sudah tidak prefer untuk saya pakai ya teman-teman, karena sudah banyak bagian yang sobek. Jadi kalau buat saya sendiri, sarung tangan yang enak buat ngojek, khususnya buat narik, itu tidak perlu bagus. Maksudnya ya kualitasnya tidak jelek-jelek amat, harga tidak perlu mahal teman-teman. Ya standar-standar aja, yang murah-murah aja. Yang penting bisa melindungi tangan kita supaya nggak hitam aja, dan safety-nya juga lumayan nambah gitu kan. Meskipun sarung tangan yang harga 10-15 ribu juga, itu bagi saya sudah cukup ya teman-teman. Tidak terlalu jelek, dia juga tidak terlalu kebagusan ya teman-teman. Cuaca hari ini cukup bagus, cukup bersahabat. Langitnya biru cerah, sebiru hatimu. Waduh, ini Arca Manik pagi-pagi kalau Sabtu beginilah rame banget. Dari pagi udah rame begini, nanti siangan dikit macet parah nih. Karena sekarang itu Arca Manik udah jadi bukan jalan alternatif lagi ya, salah satu jalan utama para warga atau orang-orang mau yang berangkat kerja, mau yang liburan, mau yang cuma sekedar iseng doang main. Itu hampir rata-rata lewat Arca Manik sekarang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau lewat Arca Manik, saya sarankan di pagi hari lah. Pagi hari belum terlalu rame. Kalau udah
lewat jam-jam 10 ke atas lah ya, jam 10, jam 11, apalagi jam 12 sampai ke sore, itu macet parah. Itu mulai dari Purbasari, jalan Purbasari sampai, biasanya sih di pertigaan ini ya teman-teman. Pertigaan ini sih biasanya biang macetnya tuh di sini teman-teman. Kalau Arca Manik biasanya biang macetnya di sini teman-teman. Seperti biasa kita ke daerah ini dulu, apa tuh, lupa saya namanya, kok jadi lupa sih, ngedadak lupa. Cibatu, daerah Cibatu. Kita ke situ dulu, daerah Perluasan, mengawali hari dari situ. Kebetulan saya hari ini agak siang keluar nariknya teman-teman, karena harus ngurusin dulu anak, biasalah teman-teman. By the way, ini suara saya kedengeran nggak teman-teman? Karena kebetulan saya baru nyoba posisi mic yang baru teman-teman. Nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan saya masukin ke dalam masker atau dalam buff ya teman-teman. Ini saya coba pasang di samping teman-teman. Mudah-mudahan sih suara saya terdengar dengan jelas. Tapi nanti saya akan coba tes dulu teman-teman, sambil di depan kan ada tempat buat nongkrong ya, nongkrong. Yang waktu itu pernah saya videokan ya teman-teman. Ada tempat buat nongkrong, biasanya para ojol-ojol sering nongkrongnya di situ teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau istirahat, misalkan dari habis perjalanan jauh lewat daerah sini, itu tempat itu buat istirahat enak banget, buat ngadem, enak banget. Kadang suka ada tukang bakso di situ, tukang bakso Malang. Dan kalau Starling, setahu saya di situ sudah ada Starling ya, bapak-bapak Starling yang sudah jadi langganan di situ ya teman-teman. Dan dia cukup laku juga teman-teman. Untuk harga kopinya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman. Harga kopi sekitar 4.000-an lah. Nah ini dia teman-teman, ini tempat yang enak buat nangkring para ojol-ojol atau juga pengendara-pengendara yang lain, no kan? Nah, Bapak Starling udah duluan teman-teman. Rame? Hah? Sampai Sambraha? Sajan? Kami. Ayo nama tegasnya. Tegas pisan ya nama. Hah? Iya. Ya menurut Salama promo si Gojek jeung Grab diperpanjang Salama. Promo Gojek Grab diperpanjang kan. Di kamar ge baru dak ieu we 2, 3 sapoe teh. Dari ripuh we nama. Oke teman-teman, ini saya sudah di daerah Cikajang dan ini saya aktifkan dua aplikasi ya. Biasa seperti biasa, saya aktifkan Maxim sama InDriver teman-teman. Meskipun saya belum prioritas InDriver ya teman-teman. Oh by the way, teman-teman di sini ada yang sudah prioritas kah InDriver? Saya yakin sih sudah banyak sih. Cuma mungkin terima aja dulu deh. Ya beginilah kalau InDriver bunyi doang. Kalau belum prioritas suka susah ya, entah kenapa ya. Tapi kita coba aja, namanya usaha, kita cocol aja ya teman-teman. Kita cocol. Kalau InDriver jujur aja sekarang posisinya terbalik ya. Yang susah jadi prioritas itu sekarang InDriver ya. Kalau dulu Maxim yang susah, sekarang Maxim malah banyak mana-mana. Barusan juga di tempat istirahat tadi dari Cikajang situ saya ketemu salah satu teman driver Maxim. Dia nanya gimana Kang, sudah ada dapat order? Saya jawab belum dapat. Saya nanya sama dia juga jawab saya juga belum. Padahal keluarnya duluan dia tadi. Saya bilang saya belum, saya baru keluar. Saya nanya dia keluar jam berapa, dia bilang dia keluar dari jam 6. Padahal dia juga udah prioritas, sama-sama prioritas. Memang sekarang itu entah kenapa ya, Maxim tuh keras banget dapatnya. Agak susah, sepi sekarang tuh. Ya kita nikmatin aja lah sambil jalan-jalan aja lah. Sambil ini rencananya saya mau cari tukang, biasanya suka ada tukang yang ini sarung tangannya di pinggir-pinggir jalan itu teman-teman. Itu lumayan kok, enak juga kok di sarung tangannya.
nyaman juga. Yang bahannya itu kain itu teman-teman. Kalau yang kulit kan agak mahal biasanya ya. Saya kemarin sempat ada beli juga, sempat pernah beli saya sarung tangan kulit ya, sarung tangan kulit di Borma. Sepertinya sih itu kulitnya kulit sintetis, dan kualitas sintetisnya itu kurang bagus ya teman-teman. Baru saya pakai satu kali langsung robek-robek kulitnya teman-teman. Padahal harganya juga lumayan ya, sekitar 35 ribuan. Ya buat kita para driver ya 35 ribu kan lumayan ya teman-teman ya. Main 35 ribu saya pakai, baru sekali pakai udah copot-copot kulitnya. Kini udah deh, nggak saya pakai lagi. Kebun gedang, wah dari kebun gedang mah dari sini jauh atuh euy. Atuh tebih atuh euy. Biasanya kalau saya sih memilih sarung tangan ini sih sekedar tips dari saya ya. Saya pribadi ya, saya biasanya kalau milih sarung tangan yang kain itu yang harga-harga ya 10.000, 15.000, yang saya perhatikan pertama kali adalah jahitannya teman-teman. Karena biasanya kalau untuk sarung tangan yang murah seperti itu biasanya kelemahannya itu di kualitas jahitan teman-teman. Kalau untuk kualitas kainnya sih mungkin saya rasa hampir sama ya, sama mungkin bahkan nggak ada beda ya teman-teman. Cuma biasanya di kualitas jahitan. Kalau jahitannya kurang bagus biasanya itu cepat berudul teman-teman. Dan kalau udah cepat berudul ya kita makainya juga nggak bisa lama teman-teman. Karena sarung tangan saya yang sebelumnya itu saya pakai hampir 2 tahun ya teman-teman. Itu saya beli harga dulu berapa ya, dulu tuh kalau nggak salah tuh 10 ribuan itu yang si jarinya tuh ketutup semua teman-teman. Itu 10 ribuan saya pakai hampir 2 tahun teman-teman, dan baru rusak barusan ya teman-teman. Jadi karena sudah rusak ya udah saya buang aja gitu. Pinggiran kota saya mau nyocol, tapi takutnya nanti ini akun saya jadi makin anyep, makin berat mau nyocol itu. Padahal aneh ya, si sistemnya itu kalau kita nyocol itu malah ngebacanya kita itu driver tuh udah menyocol. Dan kalau driver udah menyocol biasanya suka susah banget dapat ordernya. Jalan Gemuruh. Daerah Antapani sekarang kalau pagi-pagi ya beginilah di sini, soalnya banyak kafe-kafe. Sekarang udah jadi pusat kafe teman-teman, daerah Purwakarta sini. Sepanjang jalan Purwakarta itu sampai ke Gasmin. Ke Gasmin itu udah banyak banget tempat makan teman-teman. Hampir apa aja tempat makan di sana ada teman-teman. Ini by the way kok dari tadi nggak nemu tukang sarung tangan ya. Adanya tukang makanan semua. Masa iya kita suruh beli makan. Saya udah sarapan sih tadi. Saya sarapan roti saya tadi pagi. Gaya kan, udah kayak bule aja sarapan pakai roti. Nah kalau daerah sini, daerah Jalan Jakarta ini nggak siang nggak malam padat teman-teman. Dia nggak padatnya tuh kalau jam 1 malam, tengah malam baru dia nggak padat teman-teman. Ini jam segini aja nih udah mulai macet nih. Tapi biasa sih biang macetnya tuh cuma satu, polisi cepet. Biasanya di sini suka ada nih tukang sarung tangan nih. Kita lihat dulu. Biasanya suka ada. Waduh, udah banyak foto-foto caleg bertebaran nih. Tahun depan mau pemilu ya. Ini tukang HP, perlengkapan HP. Coba saya belum nemu nih tukang sarung tangan. Belum dapat juga lokasi nebeng yang pas ya teman-teman. Maksudnya bukan nebeng sih, ngetem. Nebeng sih ngetem yang pas dan enak. Belum nemu teman-teman.
Saya belum nemu juga nih yang jualan sarung tangan, entah mungkin rutenya salah. Cuma ini saya mudah-mudahan, saya berharap daerah Suci ini ada tukang sarung tangan ya teman-teman, sambil nungguin order masuk ya teman-teman. Tadi saya sempat ngeklik in driver, sudah oke, tiba-tiba dibatalin teman-teman. Saya nggak tahu juga, padahal posisinya juga nggak terlalu jauh ya, cuma 1 kilometer. Entah tiba-tiba dibatalin, ya mungkin belum rezeki lah teman-teman. Gak apa-apa, nanti juga pasti dapat lagi teman-teman kalau ada. Sambil misi kita mencari sarung tangan. Saya sama sekali belum melihat teman-teman. Wih, ada tukang delman nih. Ini biasanya ini kuda-kuda yang dibawa nanti itu ke daerah Taman Lansia ya teman-teman. Ini kuda-kuda nih. Waduh. Biasanya kalau teman-teman sering main ke Taman Lansia atau pengunjung-pengunjung dari luar kota yang main ke Taman Lansia, itu biasanya salah satu wisata di sana adalah menunggangi kuda teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih ya, saya kurang suka untuk naik kuda ya, naik kuda yang di tempat tunggangan gitu ya, karena bukan apa-apa, takut ngamuk teman-teman. Karena saya pernah punya pengalaman ya teman-teman. Sebetulnya bukan ke saya ya, ke teman saya. Ke teman saya, dia naik kuda seperti itu, tiba-tiba kudanya ngamuk teman-teman. Kudanya ngamuk. Oh, ini ada tukang sarung tangan. Kita minggir dulu. Ada tukang sarung tangan. Tukang sarung tangan di tukang helm. Kita lihat. Oh, ada yang bagus ya. Oh, ada yang bagus. Set, kita berhenti dulu. Ada yang bagus teman-teman. Kita lihat-lihat aja. Iya. Masuk ternyata, ya udah ambil order dulu. Oke. Ternyata ada order, ya udah ambil order dulu aja. Jalan Sukasirna, daerah pada suka. Kita chat dulu. On the way, Kak. Oke. Nanti kita datang, nanti kita balik lagi ya teman-teman. Kita ambil ordernya. Sukasirna itu daerah sekitar sini sih, daerah pada suka. Langsung balik lagi deh. Ini itu kayak Mustafa ya. Oke, lurus. Ini mapnya kok nggak mau jalan sih. Nah, ini belok sini. Oke. Dapat ongkos 8.000. Jalan Setia. Belok kiri. Masuk ke gang ya. Ternyata si customer di belakang. Oke, ini mau ke Universitas Widyatama, dekat sih di sini. Nggak jauh teman-teman. Ini juga kita dapat tarifnya juga tarif minimal ya teman-teman, cuma 8.000. Biasa kalau 8.000 tuh nggak kena potongan ya teman-teman. Kita coba cek, kayak jangan ini lagi. Ini apa? Jalan Sukasirna. Gang Setia. Mana ya? Apa ada gang lagi depan ya? Oh, ini nih. Oke. Oh, ini nih kayaknya nih. Jalan Sukasirna.
Ini bukan ya? Teh, punten mau nanya kalau kos nomor 35 sebelah mana? Kos nomor 35. Pos nomor 35. Iya. Pagar hijau tembok abu cenah mah. Paling mana? Oh anu iya. Oh iya. Nuhun. Oh ini. Oke, ternyata ini teman-teman. Itu di depan. Kayaknya ini di teman-teman. Sama Teh Aura ya? Ya, bentar. Ke Widya Tama ya Teh ya? Iya. Sudah? Ini masuk ke kampus atau ke abnormalnya Teh? Ke kampus ya? Oh, udah apa aja? Iya. Ada yang pas? Nggak apa-apa. Gak apa? Iya. Makasih ya Teh ya. Kebetulan saya nggak ada kembalian teman-teman. Bukan nggak mau kembaliin, saya nggak ada kembalian 2000. Tarifnya itu kan, argonya itu kan 8.000 ya teman-teman. Saya kebetulan belum punya 2000 karena saya belum ngopi. Oke teman-teman, tarifnya itu 8.000 teman-teman. Ini kita selesaikan dulu. Oke, kita selesaikan dulu. Sekarang waktunya kita balik lagi ke tempat sarung tangan yang tadi ya teman-teman. Ini saya mau beli sarung tangan. Yuk, go. Yes ya, bawa saya di depan SMA Yes teman-teman. Nah ini dia Rizky Helm. Saya mau beli dulu sarung tangan. Kita beli dulu sarung tangan. Oke. Bukan. Kita beli dulu sarung tangan. Tun. Wah, tangan panjang. Sarung tangan
coplok tadi. Iya saminya. Iya sami tuh. Ya? Iya sami tuh. Beda ini. 25. Ya lah hiji. Ya. Nih teman-teman, itu uang saya pecahannya 5.000. Jadi ini saya beli di Rizky Helmet, lumayan nih, 15.000. Nahon kita punya saruntakan baru 15.000-an aja. Oke, kita coba cek dulu teman-teman. Ini dia penampakannya, banyak benang-benang. Ini nanti harus digunting, jangan ini ya, kalau nggak kita tarik dulu sedikit biar nggak rumbai-rumbai. Harus digunting ya teman-teman. Jahitannya oke, materialnya juga cukup bagus teman-teman, lumayan. 15.000-an aja ya, nggak usah yang mahal. Agak sedikit ngepres, nggak apa-apa. Oke, velcro-nya juga lumayan bagus. Oke, sip. Oke. Udah punya sarung baru. Nah ya teman-teman, sarung baru. Oke. Kita langsung lanjut lagi aja teman-teman. Ya seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau sarung tangan itu yang penting nyaman dipakai, kualitas jahitannya juga kuat ya teman-teman. Ini kualitas jahitannya cukup bagus, cukup kuat, dan materialnya juga ini tebal teman-teman. Untuk harga 15.000 buat grip stang, handlebar lagi, handle stang sama stang gas ya, handle gas sama rem itu cukup bagus teman-teman. Jadi nggak slip ya, dia nggak terlalu licin tapi juga nggak terlalu keset ya teman-teman, jadi pas lah di tengah-tengah lah teman-teman. Dan barusan juga alhamdulillah kita sudah dapat penglaris argo minimal lumayan, jadi minimal kita nggak kena potongan. Dapat yang begitu 10 kali aja alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk episode kali ini sampai sini aja dulu. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau kalian mau, buat teman-teman ojol khususnya, kalau perlu sarung tangan, yang penting satu, nyaman. Kita pakai itu nyaman, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu longgar. Kualitas jahitannya juga diperhatikan, jahitannya harus kuat supaya tidak berudul. Lalu yang ketiga juga lihat ketebalan bahan ya, kualitas bahannya ya, karena kalau terlalu tipis bahaya juga. Kalau amit-amit terjadi crash, itu tangan kita nanti bisa lecet duluan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan bahannya itu tebal, minimal sarung tangannya duluan yang rusak ya teman-teman, nggak langsung ke tangan kita ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya juga cari yang, kalau saya sih lebih prefer untuk yang jari buntung begini ya teman-teman, karena kita juga untuk menyentuh layar HP juga nggak ribet ya. Kalau yang full tangan ketutup, untuk nyentuh layar HP agak susah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk episode kali ini dan tips mencari sarung tangan yang enak buat ngojek dari saya segitu aja dulu. Ini tips murni dari saya pribadi ya teman-teman. Kalau ada perbedaan persepsi atau perbedaan tips, monggo silakan, feel free buat komen ya teman-teman. Oke, seperti biasa juga jangan lupa klik like dan juga subscribe di channel Mas Ojol Motovlog. Like, share, komen, dan juga subscribe jangan lupa. Sampai jumpa di episode-episode petualangan saya selanjutnya. Jaga diri kalian, jaga kesehatan. See you in the next episode and bye bye everybody.